Halo Teknolovers, nama PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP kembali menjadi sorotan publik. Perhatian ini mencuat setelah Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengungkap adanya sebuah bandara di dalam kawasan industri tersebut yang menurut penilaiannya beroperasi tanpa keberadaan aparat negara seperti Bea Cukai dan Imigrasi. Temuan itu sontak memunculkan beragam pertanyaan, terutama terkait tata kelola dan pengawasan fasilitas strategis di kawasan industri besar tersebut. Syafri menegaskan bahwa situasi seperti ini dapat dianggap sebagai sebuah anomali, sebab sebuah bandara yang tidak berada dalam pengawasan otoritas negara dinilai berpotensi menimbulkan celah yang dapat mengganggu kedaulatan ekonomi Indonesia. Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional itu juga menyampaikan bahwa ia akan segera melaporkan temuan ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Seluruh aturan harus ditegakkan tanpa melihat siapapun latar belakangnya, ujarnya dalam keterangan resmi yang dipublikasikan melalui laman Kementerian Pertahanan, Kamis 27 November 2025. Lantas, seperti apa sebenarnya awal berdirinya kawasan industri IMIP ini hingga berkembang sebesar sekarang? PT IMIP dikenal sebagai pengelola kawasan industri berbasis nikel yang berada di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Kawasan ini dibangun secara terintegrasi untuk mengolah berbagai produk turunan nikel, mulai dari stainless steel dan carbon steel, hingga bahan baku baterai untuk kendaraan listrik, sektor yang kini tengah berkembang pesat dan menjadi fokus banyak negara di dunia. IMIP merupakan buah kerjasama antara Bintang 8 Group dari Indonesia dan Tsingshan Steel Group dari Cina. Tsingshan sendiri dikenal secara global sebagai perusahaan pengolahan nikel terbesar di dunia, dengan teknologi permurnian yang modern dan lini produksi yang sangat lengkap. Riwayatnya bermulai pada 2009 ketika Tsingshan Group bersama PT Bintang 8 Investama mendirikan perusahaan patungan bernama PT Sulawesi Mining Investment atau SMI. Mulai SMI inilah dimulai pengembangan tambang nikel seluas hampir 47.000 hektar di Morowali. Setelah itu, kedua perusahaan ini mencapai kesepakatan untuk membangun pabrik pengolahan di wilayah Bahodopi. Pada 2013, kolaborasi tersebut memasuki tahap penting dengan dilakukannya peletakan tiang pancang atau groundbreaking pembangunan fasilitas pemurnian nikel. Momentum ini menjadi titik awal hadirnya kawasan industri modern yang kemudian berkembang pesat. Proses pendirian kawasan IMIP juga tercatat di level kenegaraan. Pada 3 Oktober 2013, perjanjian pendiriannya ditandatangani dalam Forum Bisnis Indonesia-Cina di Jakarta. Disaksikan langsung oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono bersama Presiden Cina Xi Jinping. 2 tahun setelahnya, pada 29 Mei 2015, kawasan ini diresmikan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo, menandai era baru industri pengolahan nikel Indonesia. Tak ada persoalan, menurut pengamat transportasi. Di sisi lain, pemerhati transportasi sekaligus Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi atau INSTRAN, Dedi Herlambang, menilai bahwa kritik Menhan Syafri terhadap bandara IMIP sebetulnya muncul karena kurangnya pemahaman soal kategori bandara di Indonesia. Dedi menjelaskan bahwa regulasi penerbangan Indonesia membagi bandara menjadi 2 jenis utama, bandara umum dan bandara khusus. Bandara IMIP, tegasnya, termasuk kategori bandara khusus yang tidak ditujukan untuk melayani masyarakat umum. Bandara seperti ini lazim dimiliki banyak perusahaan besar sebagai penunjang kegiatan operasional mereka. IMIP itu bandara khusus, bukan bandara untuk pelayanan umum, jelas Dedi saat dihubungi Kamis 27 November 2025. Yang menegaskan bahwa IMIP sama sekali bukan pengecualian. Banyak perusahaan tambang, migas, dan perkebunan di Indonesia juga mengoperasikan bandara khusus yang memiliki karakter serupa. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, bandara khusus hanya boleh digunakan untuk kepentingan internal perusahaan. Bandara ini juga dilarang melayani penerbangan langsung dari maupun menuju luar negeri, kecuali dalam kondisi sangat tertentu. Itu pun bersifat sementara. Selain itu, bandara khusus tidak bisa digunakan untuk kebutuhan publik tanpa izin menteri. Undang-undang yang sama juga membuka peluang bagi bandara khusus untuk bertransformasi menjadi bandara umum
apabila seluruh persyaratan teknis dan administratif terpenuhi. Bentuk penerbangan yang diperbolehkan di bandara khusus pun hanya terbatas pada angkutan udara niaga, tidak terjadwal, atau charter flight, dan penerbangan bukan niaga. Daftar bandara khusus di Indonesia versi diperluas. Di Indonesia, sejumlah perusahaan besar di sektor pertambangan, energi, dan perkebunan mengoperasikan bandara khusus mereka sendiri. Keberadaan bandara semacam ini biasanya dibangun untuk mempermudah mobilitas karyawan, mengangkut logistik, serta mendukung keberlangsungan kegiatan operasional di wilayah yang seringkali jauh dari pusat kota. Berikut adalah daftar bandara khusus yang beroperasi di berbagai wilayah Indonesia beserta gambaran singkat mengenai fungsinya. Bandara Khusus PT Freeport Indonesia, Tembagapura, Papua. Bandara ini merupakan salah satu fasilitas transportasi paling penting bagi PT Freeport Indonesia. Berada di kawasan pegunungan Papua dengan kondisi geografis yang ekstrim. Bandara ini menjadi jalur utama keluar masuknya tenaga kerja, peralatan kerja, dan berbagai kebutuhan logistik. Tanpa bandara ini, operasional tambang emas dan tembaga Freeport yang berskala internasional akan sangat sulit berjalan dengan efisien. Bandara Khusus PT FAL Indonesia, Sorowako, Sulawesi Selatan. Terletak di tengah wilayah tambang nikel Sorowako, bandara ini berfungsi sebagai penghubung utama antara lokasi tambang Vale dengan kota-kota besar. Fasilitas ini memungkinkan pergerakan cepat bagi karyawan, terutama yang bekerja dalam sistem rotasi, serta mendukung pengiriman peralatan teknis ke kawasan operasional perusahaan. Bandara Khusus PT Kaltim Prima Coal, Sangatta, Kalimantan Timur. KPC, salah satu produsen batu bara terbesar di Indonesia, mengelola bandara khusus untuk memastikan kelancaran transportasi personel dan pengiriman perlengkapan operasional. Dengan lahan tambang yang sangat luas dan berada di area yang cukup jauh dari pusat kota, keberadaan bandara ini sangat vital untuk mempersingkat waktu tempuh dan menunjang efisiensi perusahaan. Bandara Khusus PT Berau Coal, Binungan, Kabupaten Berau. Bandara ini menjadi salah satu fasilitas utama dalam mendukung aktivitas tambang di Berau. Selain melayani mobilitas pekerja, bandara ini sering digunakan sebagai titik keluar masuknya barang-barang penting yang dibutuhkan perusahaan untuk mempertahankan produktivitas tambang di wilayah tersebut. Bandara Khusus PT Badak NGL, Bontang, Kalimantan Timur. PT Badak NGL yang bergerak di bidang pengolahan gas alam cair atau LNG juga memiliki bandara khusus untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Bandara ini mempermudah perpindahan teknis, pekerja proyek, serta peralatan khusus yang dibutuhkan dalam industri LNG yang sangat teknis dan terukur. Bandara Khusus Chevron Pacific Indonesia, Riau. Chevron, salah satu perusahaan migas terbesar yang pernah beroperasi di Indonesia, mengelola bandara khusus untuk mendukung kegiatan eksplorasi dan produksi minyak di Riau. Infrastruktur ini sangat membantu mobilitas tim lapangan yang menghadapi kondisi operasional menantang di berbagai titik sumur minyak. Bandara Khusus Pertamina. Sebagai perusahaan energi milik negara, Pertamina memiliki beberapa fasilitas bandara di lokasi-lokasi operasional strategis, terutama di sekitar wilayah migas dan kilang. Bandara ini sangat bermanfaat untuk mempercepat mobilitas pekerja yang bekerja dalam sistem shift, sekaligus mendukung distribusi logistik perusahaan yang berskala nasional. Bandara khusus milik perusahaan-perusahaan pabrik kelapa sawit. Di sektor perkebunan kelapa sawit, sejumlah perusahaan besar juga mengoperasikan bandara sendiri. Kehadiran bandara ini sangat membantu mobilitas di wilayah perkebunan yang biasanya berada jauh dari kota. Selain mengangkut teknisi dan pekerja, bandara ini sering digunakan untuk mengirim sampai hasil panen, peralatan, serta kebutuhan pemeliharaan mesin dan pabrik. Bandara Khusus PT Antam. PT Aneka Tembaga atau Antam, perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi dan pengolahan mineral, juga memiliki bandara khusus yang mereka gunakan untuk menunjang aktivitas operasional. Bandara ini melancarkan mobilitas ke area tambang yang sulit dijangkau, sekaligus mempercepat pengiriman suku cadang dan perlengkapan produksi. Bandara Operasional Perkebunan Sinarmas.
Salah satu grup usaha terbesar di sektor perkebunan ini juga mengelola fasilitas bandara operasional. Bandara tersebut mendukung kegiatan supervisi perkebunan, mobilitas manajemen, serta berbagai kebutuhan distribusi internal perusahaan. Keberadaannya mempermudah akses menuju area perkebunan yang luas dan terpencil.